Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Berita gorengan sih atas kekalahan Manchester United masih terus aja berseliweran gitu ya. Tadi barusan kemarin itu ada berita lagi yang waktu Bruno kena kartu merah, Amorim ngecuekin gitu ya. Sebetulnya sih wajar aja pelatih cuekin gitu ya, karena mungkin dia kesel juga sama Ruben Amorim sama Bruno gitu kan, dimana kartu kuningnya itu kan sebetulnya nggak perlu. Yang pertama pun gue lihat ternyata tadi bahwa dia karena kesel protes wasit, dia dilanggar, nggak dapat free kick. Terus dia akhirnya dengan emosi melanggar pemain Wolves, kena kartu kuning. Nah yang kedua mungkin dia terlambat, oke, cuman Amorimnya ya kesel, ya wajar-wajar aja gitu loh. Dan gue yakin gak hanya Amorim, semua pelatih pun pasti akan kesel dengan tindakan Bruno seperti itu. Dia sebagai kapten bukannya ngejaga emosinya gitu ya. Ya berita-berita itu pasti akan terus berseliweran gitu ya di sosial media, di media ya. Namanya tim lagi di bawah. Ya cuman sekarang tergantung fans Manchester United lah, yang benar-benar fans, gimana nih ketahanan mentalnya gitu. Ini aja suara gue sampai habis nih. Lihat coba, lagi liburan, MU kalah melulu, terus tenggorokan sakit, nah lengkap ya lo. Oke. Yang pasti di bulan Januari seharusnya, nah gue bilang ini seharusnya Manchester United sih harusnya sibuk ya di bursa transfer ya. Di bursa transfer di bulan Januari. Karena kita di peringkat 14, bahkan kita hanya beda sekitar 8 poin ya dari zona degradasi. Ya, 8 poin dari zona degradasi, yang dimana kalau sebuah klub mau selamat dari zona degradasi biasanya harus minimal 40 poin. Berarti sisa 18 poin atau 6 kemenangan yang harus kita raih untuk selamat dari zona degradasi. Aduh. Sekarang bikin targetnya selamat dari zona degradasi. Target realistis, target mimpinya udah 4 besar aja udah. Mungkin 4 besar juga target mimpi 6 besar lah ya. Dan nanti kita lihat Januari bisa nggak untuk kayak ya Europa League gitu. Nah, dengan target harus lolos degradasi ini, ya harusnya sih Januari kalau Ineos manajemen yang berpikir sehat ya, manajemen yang bijak dalam melakukan bisnis sepak bola, harusnya sih Manchester United adalah klub yang paling sibuk nih untuk entah itu jual beli pemain, pinjam meminjam, tukar menukar. Jadi ada beberapa rangkuman yang gue dapatkan dari berbagai sumber ya. Yang pertama bahwa diberitakan ini Napoli sepertinya tertarik dengan Luke Shaw ya. Gue nggak ngerti ya. Ini sih berita-berita yang belum gue dapatkan dari sumber-sumber terpercaya, tapi ini diberitakan dari suatu situs ya, bahwa Luke Shaw katanya diincar oleh Napoli, entah mungkin pinjaman ya. Gue gak begitu mengikuti Napoli, tapi yang pasti sih sepertinya kayak pemain-pemain Liga Inggris cocok di Itali kalau yang udah agak melakukan penurunan ya. Ya, di situ kan juga ada Scott McTominay, ya Lukaku ada di situ juga, ex dari Liga Inggris. Ya kita coba lihat aja. Tapi harusnya sih kalau di Januari, kalau emang dia bisa opsi diduitin, ya bagus. Ya, Luke Shaw udah total hampir 10 tahun nih di musim ini dia di join Manchester United, banyak cederanya, ya gue rasa itu adalah hal atau bisnis yang bagus. Bisa jadi atau peminjaman juga boleh, tapi dengan catatan kita harus dapat menggantinya. Nah, diberitakan oleh Fabrice Hawkins, ini jurnalis Prancis, bahwa Nuno Mendes ya, jadi dia ini back kiri
PSG, dia lagi nggak membicarakan perpanjangan kontrak. Nah, jadi bisa kemungkinan daripada nanti hilang di akhir musim, bisa jadi ini dijual. Nah, Nuno Mendes ini pernah gue bahas adalah ex Sporting Lisbon juga. Jadi seharusnya dia sudah paham mengenai apa yang dilakukan oleh Amorim, game plan-nya, formasinya, cara bermainnya. Semoga sih bisa tercapai. Ya mungkin dengan opsi peminjaman dan kemudian option to buy, obligation to buy ya. Nah, itu bisa juga. Karena kalau dari sisi keuangan sebenarnya harganya cukup mahal sih ya, sekitar 55 juta euro atau 45 juta poundan. Mau nggak Ineos keluar duit? Karena dibilang katanya Januari seret duitnya. Oke. Ada juga laporan dari The Telegraph ya, bahwa Manchester United juga sedang mengamati kiper dari Royal Antwerp ya, Sens Lamens. Kiper usia 22 tahun, berkebangsaan Belgia, tinggi 193, ya setinggi De Gea lah. Harganya sih murah, 4,5 juta euro, yang mungkin itu 3 juta pound. Bisa jadi ini hanya untuk kiper masa depan. Ya nggak apa-apa lah, ya kalau emang dia bisa cocok kan di formasinya Amorim atau di scoutingnya, ya ini menurut gua dilakukan aja. Ini dilaporkan oleh Telegraph oleh jurnalisnya Mike McGrath. Selain juga berita kemarin gue sebut Ederson mungkin untuk melapisi tengah ya, dimana kita saat ini hanya bergantung pada Ugarte dan Maino. Nah cuman sekarang besok nih Ugarte absen nih lawan Newcastle, kita akan lihat nih ya. Kalau Ugarte menurut gue sih berpengaruh ya kalau Bruno ya mungkin kreativitas kurang, cuman justru bermain lagi lebih lepas, kalau gue bilang sih seperti itu. Nah, ini ada opsi juga untuk attacking midfielder, yaitu Dani Olmo. Ini juga dilaporkan nih. Ya mungkin lebih dihubung-hubungkan sih ya. Karena Dani Olmo ini kan nggak bisa didaftarin Barcelona ya, gara-gara masalah finansial. Dengan perjanjian kalau misalnya dia masih belum bisa didaftarkan, dan kemarin bandingnya ditolak dan mesti bisa mengajukan lagi tanggal 30 Desember, dan di mana tanggal 31 Desember adalah batas pendaftarannya. Kalau misalnya dia tidak bisa dimasukkan atau didaftarkan, dia bisa pergi secara gratis ya dari Barcelona. Ini bisa menjadi opsi murah. Dani Olmo dulu di RB Leipzig ya, posisi attacking midfielder. Apakah dia bisa cocok di skema Amorim? Ya kita lihat aja. Seharusnya sih kalau Dani Olmo ini juga tipe pemainnya agak cepat ya. Bisa jadi dia juga jadi left attacking ya, left winger gitu. Karena dia juga bisa jadi left winger. Gratis pula gitu ya, walaupun harganya sekitar kalau di ini 50 juta pound atau 60 juta euro. Nah ini yang menurut gue satu opsi murah nih. Kalau Ineos bisa jago bernegosiasi ya, sekarang kita serahkanlah ke Omar Berada sama Jason Wilcox dan Christopher Vivel. Mereka kan orang-orang yang ya seharusnya dalam bernegosiasi sih cukup bagus gitu. Selain juga wingback kiri Miklas Kerkez ya, dan juga yang kemarin Ryan Aitnur dari Wolves itu juga dikabarkan menjadi incaran. Karena Ruben Amorim berkata kepada tim scouting, lo kasih gue 2 nama. 2 nama yang bisa kita ambil dan sesuai dengan game plan-nya kita nih. Nah, Milos Kerkez ini ada, dan juga Ryan Aitnur. Plus juga kompatriotnya Matheus Cunha. Jadi Matheus Cunha ini kan kemarin gue bilang, ini kayaknya dia lagi kayak audisi gitu ya. Dan terakhir Ruben Amorim agak lama gitu meluk dia dan nyalam dia gitu. Apakah ini jadi suatu pertanda gitu ya? Matheus Cunha itu kelahiran 99, umur 25, penyerang Brazil ya, di 184. Posisinya sih bisa di sayap kiri atau sayap kanan. Cuman memang ini orang kalau lo lihat speednya bagus gitu loh.
Jadi kalau misalnya lu imagine Amad Diallo di kanan, kan ini kita sama ini kan gini loh. Maaf. Pola 3-4-3-nya Ruben Amorim kan harus punya satu si poachernya, istilahnya target man ya. Duanya ini kan winger yang harusnya cepat gitu. Cepat tapi juga bermain efektif. Kanan kan udah pastilah kayaknya Amad Diallo udah pas di posisi itu. Di kirinya mestinya kan Rashford. Tapi attitude-nya begitu. Garnacho belum mampu standarnya. Nah, si Matheus Cunha, Bruno Fernandes, speednya kurang. Ya, mungkin visinya bagus, speednya kurang. Nah, Matheus Cunha ini yang menurut gua secara speed dia bagus gitu loh. Nah, apakah bisa? Ya, sekali lagi tergantung kan kalau Januari ini kan bursa Januari ini kan tergantung kepentingan klub kan. Apalagi Wolves lagi berjuang untuk menjauhi zona degradasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada kabar juga bahwa Zirkzee diincar oleh Juventus untuk peminjaman. Ya menurut gua sih agak disayangkan juga ya. Karena tergantung juga di bulan Januari kita bisa dapat striker apa enggak. Zirkzee sebenarnya justru udah mencetak 3 gol di bawah kepemimpinan Amorim. Gue bilang dia memang tinggal tunggu dimanfaatkannya aja sih. Memang dia bukan tipe striker yang seperti gue bilang ya, gaya atribut. Lu kan gak harus punya striker harus mirip dengan Haaland gitu. Tipe-tipe striker kan beda-beda. Ada yang kayak Berbatov, ada kayak Van Nistelrooy, ada yang tipe kayak Mbappe, ada yang tipe kayak Cristiano Ronaldo, ada yang tipe kayak Rooney, kayak gitu-gitu loh. Ya. Cuman tergantung pelatih bisa ngemanfaatinnya gimana gitu. Ya kalau untuk ngepressing mungkin atau ngelari bola mungkin si Zirkzee nggak bagus ya, kurang ya. Tapi dia kalau untuk mencari posisi, untuk dia menempatkan posisinya pada areal yang luas, itu dia bagus gitu loh. Dan handling bolanya ya cukup oke. Ya dia kalau running bareng dribbling gitu ya, running speed gitu sama back pasti kalah gitu. Tapi dia kalau untuk ngebuka ruangan buat temen-temennya, gue bilang dia bisa. Ya. Jadi ya sayangkan juga. Tapi sekali lagi itu keputusan ini harus kalau emang ada striker yang bisa dapat, ya mungkin bisa aja si Zirkzee ini dipinjamkan dulu dengan obligation to buy ke Juventus. Nah berhubungan dengan striker, berarti penggantinya siapa nih? Ada mungkin 3 nama ya. Pertama Gyökeres yang gue bilang sih kayaknya agak susah ya karena Sporting sendiri juga lagi drop. Pasti Sporting pasti sangat membutuhkan ya tenaga dia. Terus yang kedua ada Randal Kolo Muani, ini juga sama statusnya dia habis kontrak belum mau perpanjangan. Mungkin juga dengan opsi loan dulu, pinjam terus kemudian ada obligation to buy. Dan yang ketiga ya adalah Victor Osimhen yang lagi dipinjamkan ke Galatasaray dari Napoli. Apakah dengan ya Conte kan senang nih pemain-pemain dari Liga Inggris menukar Rashford dari salah satu bagian dari bisnis untuk mendapatkan Osimhen, ya bisa aja. Berarti kan Manchester United harus bayar fee ke Napoli, bayar fee juga ke Galatasaray. Nah hitung-hitungannya masuk gak nih dengan mungkin ya obligation to buy sampai akhir musim. Kalau dia gacor 10 gol atau 15 gol atau bisa membantu tim naik, ya bisa kita hargain 80-70 juta pon, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu aja sekilas berita-berita mengenai transfer Manchester United yang dimana bulan Januari sih harusnya dan seharusnya Manchester United itu sibuk dalam belanja, walaupun susah tapi ya lo harus lakukan lah ya dengan cara apapun gitu ya. Kalau nggak ini 8 poin men, beda kita ke degradasi. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.